Nah, jadi kan kakak kemarin ngomong sama aku juga kalau kakak itu keberatan bahwa foto kakeknya kakak itu di-share-share kan? Iyalah, saya nggak suka karena begini, karena masalahnya gini, seandainya mungkin dia nge-share foto yang saya, tapi dia nggak tidak kayak apa ya, ya saya tidak ini juga ya, maksudnya mungkin di satu sisi dia tidak tahu cerita, tapi di satu sisi dia kayak sok tahu gitu ya, yang dia paham semua tentang kehidupan masa lalu. Baru seolah-olah dia tunjukkan nih, ini loh orangnya, laki-laki yang kabur begitu saja meninggalkan saya dengan mama saya di rumah sendirian selama 12 tahun tanpa listrik, tanpa air. Nah itu yang kami tidak suka, Mbak. Itu kami yang tidak suka. Ngapain sih majang-majang fotonya eyang kami begitu? Untuk apa? Toh juga itu sudah almarhum. Kasihan loh dia ini sudah lama meninggal dari 2015, tapi masih fotonya masih dipajang-pajang, masih diceritain kalau dia ini kabur, katanya nggak tahu kemana, nggak ada kabar beritanya. Bagaimana mau ada kabar beritanya orang dia sudah meninggal? Baru pada waktu itu bagaimana mau ada kabar beritanya orang mamanya yang usir eyang saya keluar dari rumah? Seandainya mungkin beritanya memang benar ya Mbak, kita tidak akan sejauh inilah mau ngutak-ngatik si Tiko. Kita juga tidak ada urusan sama si Tiko. Yang kita punya urusan ini, dia sudah menceritakan hal yang tidak benar. Itu aja. Keluarga besar bilang ya itu harus keluarga besar keberatan, dan kalaupun dia tetap meneruskan ini sampai sampai nanti, kalau misalnya dia ada lagi wawancara dengan TV kah atau YouTube atau apa, kita akan menuntut dia dan menuntut juga yang berani menayangkan hal itu. Itu aja Mbak yang kita tekankan buat dia. Oke, karena Mbak sebagai cucu kandung dari almarhum Pak Herman ya? Iya, saya cucu pertama Mbak. Pertama. Okay. Karena pernah ke rumah situ dan pernah ketemu Bu Eni dan melihat Sikon di rumah situ Mbak. Si anak saya ini, si Ika ini, saya ajak memang pada saat itu kita berkunjung ya, 2006. Kalau saya sih Mbak, memang saksi hidup, memang saya ada di kondisi itu. Saya berhadapan langsung sama si Bu Eni ini. Jadi saya bukan ngarang, bukan apa enggak, karena memang saya di posisi itu. Memang fakta itu, memang fakta. Oke. Sampai tunggu Mbak, saya mau tambah lagi, sampai saya ingat ya, waktu saya kan pada waktu saya ada ke rumah eyang saya itu posisinya saya masih SMA kayaknya. Saya itu betul. Mau dibekelin jajan Mbak sama eyang saya karena udah mau balik kan ke ke rumah kami lagi. Kita udah mau keluar nih dari rumah itu. Eyang saya itu Mbak ambilin duit buat saya, adik-adik saya jajan. Mbak tahu itu langsung didapat sama si Bu Eni, ditarik itu uang Mbak, ditarik, tidak boleh ngasih ke cucu-cucunya. Padahal kalau dipikir ya, kami ini cucu kandungnya, masih darah dagingnya. Nah, jadi menurut Mbak Ika, tipe karakter Bu Eni dari dulu yang seperti apa sih? Iya, dari dulu sampai sekarang kalau saya lihat ininya memang sama, memang sudah begitu dari dulu dia. Oh, dari dulu emang karakternya seperti itu. Iya, karakternya seperti itu. Seperti itu. Oke, jadi ini dari inti omongan yang aku tangkap, bahwa keluarga itu keberatan atas statementnya Mas Tiko yang seolah-olah tahu semuanya, kalau emang ini semua kan semuanya adalah salah penyampaian, salah paham antara penjelasan Mas Tiko dan cerita aslinya. Jadi kalau emang Mas Tiko sebenarnya nggak tahu, kenapa bilangnya seolah-olah tahu gitu ya? Iya. Oke. Seakan dia tahu semuanya, padahal dia masih kecil kan, masih kelas 2 SD lah. Apa tahunya anak kelas 2 SD dengan keadaan pada saat itu?
Nah, Ibu, ini ada yang mau disampaikan nggak Mas Tiko? Ke Mas Tiko perihal semua berita yang terjadi, pesannya apa? Ya, pesannya supaya dia sekarang sudah jangan lagi membuat statement-statement yang tetap menjatuhkan ayah Ya, saya. jangan menjelek-jelekan lah. Iya, seperti itu saja kita minta, jangan lagi Ya. seperti itu, apalagi yang netizen atau orang-orang di luar sana merasa kasihan yang luar biasa, seakan anak-anak yang jadi anak yang terlantar, jadi anak yang tidak terurus, Diurus ya. tidak diurus sama ayahnya, karena memang itu kehendak ibunya sendiri yang memang tidak memperbolehkan siapapun untuk datang. Dia merasa dia mampu untuk ngurus anaknya sampai besar ya, dan keadaan saya sekarang ini ya mungkin karma dari perbuatannya dulu, menurut saya begitu sih. Nah, Bu, tadi kan aku sempat nanya ya, Bu, ya, sama Mas Tiko perihal katanya beliau mau membuat cerita di layar lebar, untuk layar lebar perihal cerita ini gitu. Nah, Ibu sebagai anak kandung dan juga Mbak Ika sebagai cucu almarhum yang pertama, seperti apa tanggapannya? Kalau saya sih Mbak, saya tidak pusing sih dia mau bikin film layar lebar, layar setengah lebar. Yang jelas saya tidak mau dia mengeluarkan statement kalau dia ini anak yang malang, yang teraniaya karena papanya yang sudah meninggalkan dia dengan ibunya yang membuat ibunya jadi depresi. Saya nggak mau seperti itu, karena itu semua tidak benar. Dan kalaupun ini dari orang produksi film tetap menayangkan dengan cerita yang sudah selama ini sudah tersebar dan tetap dia mau angkat cerita seperti itu, kami akan menuntut Tiko dan menuntut rumah produksi itu, Mbak, karena itu tidak benar. Jadi kita tidak pusing kalau memang tetap mau terbit, silahkan, tapi jangan seolah-olah membuat karakter yang saya itu memang jadi orang jahat. Jadi saya tidak mau. Jadi di sini Mbak Kami Ika, keberatan. jadi di sini Mbak Ika dan juga Ibu membela kebenaran dan menuntut cerita yang sebenar-benarnya ya. Ya, benar Mbak. Oke. Cerita yang sebetulnya, jadi bukan cerita yang dibuat-buat yang terlalu dramatis, dengan kesedihan, dengan keterpurukan, dengan rumah yang besar itu tidak terurus. Itu sebenarnya Sebenarnya mereka ini tidak terpuruk kok, Mbak. Dari awal mereka ini tidak terpuruk. Bayangin aja dia ditinggalkan rumah gede, ditinggalkan perusahaan, iya kan? Harusnya dia bisa menggunakan yang peninggalan itu dengan fasilitas yang tapi mungkin karena mungkin saya juga tidak tahu persisnya seperti apa, yang katanya juga dengar katanya dia sempat juga selingkuh dari eyang saya, ya saya tidak tahu apa yang terjadi, entah itu perusahaan bangkrut karena dia sendiri atau pilot karena memang sudah tidak bisa dia mengurus sendiri. Kami juga tidak tahu, kita juga tidak pusing kan. Cuman kalau mereka opini masyarakat sampai bilang kasihan atau apa, nggak kasihan kalau saya bilang, karena dia ini ditinggalin kemarin ini banyak fasilitas yang ada, perabotan masih lengkap, rumah besar, iya kan? Secara logika tuh kayaknya tidak masuk akal gitu aja. Kalaupun Bu Eni sampai depresi, ya itu mungkin karena dia tidak bisa menerima keadaan kalau dia ini sudah tidak punya apa-apa, karena dia dari zaman mudanya ini selalu bersikap sombong dan angkuh, merasa dia ini orang yang benar-benar tajir melintir yang nggak bakal habis dia punya harta seperti itu. dan tidak tahu asal-usulnya dari mana. Makanya dia depresi itu ya gara-gara itu, karena udah habis barang-barangnya, dia udah nggak punya apa-apa, dia udah tidak seperti dulu lagi, yang itu membuat mungkin dia tidak bisa menerima kenyataan. Seperti itu. Oke.